Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rafiatun Nisa, mahasiswa PGMI Unit 2 semester 4 IAIN Langsa. Di sini saya akan menjelaskan proposal saya mengenai pengaruh permainan bisik berantai terhadap kemampuan mendengar dan berbicara pada anak kelas 2-5 Aceh Tamiang. Bab 1 adalah latar belakang masalah. Jadi dunia anak-anak ini kan merupakan dunia yang khas yang harus dipersiapkan oleh anak-anak sesuai dengan kemampuan pikiran, perasaan, imajinasi, dan pengalaman mereka. Nah, di sini kita perlu sekali memahami ya dunia anak ini apabila kita ingin memenuhi kebutuhan anak dan memenuhi keperkembangan mereka. Terus apa yang harus kita lakukan untuk mengembangkan kemampuannya? Jadi upaya yang harus dilakukan itu adalah dengan meningkatkan mutu kehidupan seorang lewat pendidikan. Nah, salah satu yang harus dia dapat dalam pendidikan itu adalah anak-anak mahir dalam mendengar dan berbicara. Jadi salah satu metode yang cocok untuk meningkatkan kemampuan mendengar dan berbicara pada anak adalah metode bisik berantai. Yang B, rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang masalah di atas terdapat dua masalah, yaitu yang pertama, adakah pengaruh permainan bisik berantai terhadap kemampuan mendengar dan berbicara? Yang kedua, apakah permainan bisik berantai dapat meningkatkan kemampuan mendengar dan berbicara? Yang C, ada tujuan penelitian. Dari rumusan masalah di atas terdapat tujuan penelitian untuk mengetahui apakah ada pengaruh permainan bisik berantai terhadap kemampuan mendengar pada anak ataupun tidak. Dan untuk mengetahui apakah permainan bisik berantai dapat meningkatkan kemampuan mendengar dan berbicara pada anak. Yang D, ada manfaat penelitian. Yang pertama, diharapkan dapat meningkatkan kemampuan mendengar dan berbicara lewat permainan bisik berantai. Yang kedua, diharapkan dapat mempermudah dan memperlancar proses belajar mengajar menjadi lebih efektif dan efisien lewat permainan bisik berantai tadi. Yang ada batasan masalah. Nah, dengan dilakukan permainan bahasa dalam proses pembelajaran, bertujuan untuk meningkatkan kemampuan mendengar dan berbicara pada anak. Diharapkan siswa ataupun siswi dapat terus bersemangat dalam belajar. Yang F, ada kajian teori. Nah, jadi kajian teori ini adalah sebuah ringkasan ataupun berupa ringkasan seperangkat konsep yang berfungsi untuk menjelaskan dan meramalkan fenomena. Berdasarkan permasalahan yang akan dikaji, maka dalam proposal ini peneliti mencantumkan 3 teori tentang permainan bisik berantai, kemampuan mendengar, dan kemampuan berbicara. Yang G, hipotesis. Ada 2 hipotesis dalam penelitian ini. Ada hipotesis alternatif, yaitu ada pengaruh permainan bisik berantai terhadap kemampuan mendengar dan berbicara pada anak. Dan ada hipotesis objektif. Tidak ada pengaruh permainan bisik berantai terhadap kemampuan mendengar dan berbicara pada anak. Yang H, desain penelitian. Jadi dalam penelitian ini menggunakan desain ex post facto, di mana peneliti berupaya untuk meneliti suatu fakta yang telah terjadi di lapangan. Pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan kuantitatif sehingga menghasilkan data yang berupa kumpulan angka. I, populasi dan sampel. Populasinya ada seluruh siswa kelas 2-5 Aceh Tamiang yang berjumlah 50 orang. Dan sampelnya 25 orang dari tiap-tiap kelas 2-5 Aceh Tamiang yang dijadikan sebagai subjek. Teknik pengambilan sampel digunakan sampel random sampling, di mana responden dipilih oleh peneliti secara acak. Bab 2, ada kajian teori. Yang pertama, ada permainan bahasa bisik berantai. Nah, pada hakikatnya, permainan adalah aktivitas yang memiliki keterampilan dan peranan penting dalam perolehan bahasa dan wahana bagi anak untuk belajar mengatasi kesulitan-kesulitan yang ditemuinya dengan cara yang menggembirakan. Kemudian dikatakan dengan permainan bahasa bisik berantai, permainan bahasa harus memiliki kedua syarat, yaitu menggembirakan dan melatih keterampilan berbahasa. Salah satunya yaitu permainan bisik berantai. Jadi permainan bisik berantai adalah guru membisikkan suatu pesan atau informasi kepada peserta didik.
Bagaimana cara melakukan permainan ini? Jadi, setelah guru membisikkan pada peserta didik yang pertama, kemudian dia membisikkan kepada peserta didik yang kedua. Kemudian begitu seterusnya. Peserta didik kedua melanjutkan kepada peserta didik yang ketiga. Sampai peserta didik yang terakhir menyebutkan pesan itu dengan suara jelas di depan kelas. Nah, guru memeriksa apakah pesan yang disampaikan benar-benar sampai pada peserta didik terakhir ataupun tidak. Penerapan teknik ini dimaksudkan untuk membangkitkan keberanian siswa dalam berbicara. Jika siswa telah menunjukkan keberaniannya, diharapkan kemampuan bicaranya dapat meningkat. Adapun kelebihan dan kekurangan permainan bisik berantai. Kelebihannya, anak-anak menjadi lebih aktif dalam proses belajar, bisa melatih 4 keterampilan bahasa, dan juga bisa menimbulkan rasa bahagia tanpa beban dalam proses belajar mengajar, dan meningkatkan rasa kerjasama antar peserta didik. Kemudian ada juga kekurangannya. Kekurangannya itu situasi kelas menjadi sangat ramai ataupun riuh, bising, dan memerlukan waktu yang lama. Menimbulkan peserta didik yang terlalu aktif, menimbulkan interaksi peserta didik dan guru yang kurang kondusif. Yang B ada kemampuan mendengar. Jadi kemampuan mendengar ini ataupun menyimak adalah salah satu kemampuan yang pertama sekali yang harus dikembangkan. Memerlukan kemampuan bahasa reseptif dan pengalaman di mana anak sebagai penyimak secara aktif memperoleh dan memahami apa yang didengar. Menurut Bramley, fungsi menyimak ada sebagai berikut. Yang pertama, memberikan kesempatan pada anak untuk mengapresiasikan dan menikmati lingkungan sekitar mereka. Yang kedua, membantu anak memahami keinginan dan kebutuhan mereka sehubungan dengan kebutuhan untuk bersosialisasi. 3. Mengubah dan mengontrol perilaku maupun sikap pembicara di mana cara menyampaikan pesan akan berdampak pada isi dan bentuk pesan yang diterima. Membantu perkembangan kognitif anak melalui belajar menerima informasi dan mendapatkan pengetahuan baru. Yang kelima, memberikan pengalaman pada anak untuk berinteraksi secara langsung dengan orang lain. Yang keenam, membantu anak mengekspresikan keunikan dirinya sebagai individu yang berpikir dan memperhatikan orang lain. Yang C ada kemampuan berbicara. Berbicara ini adalah merupakan alat yang untuk berkomunikasi dan juga untuk mengkomunikasikan gagasan-gagasan yang disusun secara dikembangkan sesuai dan dengan kebutuhan-kebutuhan penyimak. Berbicara ini merupakan instrumen yang mengungkapkan kepada penyimak hampir secara langsung apakah sang pembicara memahami atau tidak, baik bahan pembicaraannya maupun penyimaknya. Apakah dia bersikap tenang serta menyelesaikan diri ataupun tidak saat dia berkomunikasikan, saat dia mengkomunikasikan gagasannya, dan apakah dia pada serta antusias ataupun tidak. Bab 3 ada metodologi penelitian. Yang A, jenis penelitian. Dalam proposal ini jenis penelitiannya penulis menggunakan jenis penelitian tindakan kelas, yaitu penelitian yang dilakukan oleh guru di dalam kelasnya sendiri melalui refleksi diri dan tujuan untuk memperbaiki kinerjanya sebagai guru sehingga hasil belajar anak menjadi meningkat. Yang B, tempat dan waktu penelitian. Tempatnya dilaksanakan di kelas 2 Min 5 Cetamiang. Yang dilakukan pada tahun 2020. Penentuan waktu ini mengacu kepada kalender akademik sekolah karena penelitian mengikuti prosedur yang telah direncanakan sebelumnya. Subjek penelitian. Yang pertama ada peserta didik, yaitu untuk mendapatkan data tentang aktivitas, hasil belajar dan aktivitas dalam proses pembelajaran. Yang kedua ada guru, yaitu untuk melihat aktivitas pelaksanaan pembelajaran dalam penerapan permainan bisik berantai dalam upaya meningkatkan kemampuan mendengar dan berbicara pada siswa kelas 2. Yang D, variabel penelitian. Yang pertama ada variabel bebas, yaitu variabel yang menyebabkan timbulnya atau berubahnya variabel terikat. Di sini jadi variabel bebasnya adalah permainan bisik berantai. Yang nomor 2 ada variabel terikat, yaitu variabel yang dipengaruhi karena adanya variabel bebas. Dalam penelitian ini variabel terikat yaitu kemampuan mendengar dan berbicara. Yang E ada instrumen penelitian. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan instrumen berupa observasi partisipasi, ya, di mana
Peneliti hadir di tengah-tengah informan dan melakukan berbagai kegiatan bersama sambil mencatat informasi yang dibutuhkan. Kehadiran peneliti dapat diketahui oleh siapapun sehingga observasi ini bersifat terbuka. Nah, sekian dari saya, lebih dan kurang saya mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.